Are you willing to fight? Help us save the Oasis. Halo Besti, gimana nih kabarnya? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Kali ini gue mau ceritain alur film yang berjudul Ready Player One. Film ini dirilis tahun 2018 yang disutradarai oleh Steven Spielberg dan mendapatkan rating 7,4 dari IMDb. Film ini berlatar tahun 2045 dengan dunia diambang kekacauan dan kehancuran. Ketika Halliday meninggal, dia meninggalkan kekayaan yang besar kepada orang pertama yang menemukan Easter egg yang dia sembunyikan di suatu tempat di Oasis, yang memicu kontes yang mencengkram seluruh dunia. Ketika seorang pahlawan muda bernama Wedgwood yang memutuskan untuk bergabung dalam kontes, dia dilemparkan ke dalam perburuan harta karun yang menghancurkan realitas melalui alam semesta misteri, penemuan, dan bahaya yang fantastis. Tuh, udah hijau aja matanya kalau dengar soal warisan. Iya deh. Skuy, simak alur ceritanya. If you're watching this, I'm dead. Columbus, Ohio, tahun 2045. Seorang ABG yatim piatu bernama Wedgwood lahir di tahun 2027 dan tinggal bersama budenya di rusun yang kumuh. Tapi dia beruntung banget tuh, udah lahir di zaman dengan perkembangan teknologi yang luar biasa. Di masa ini, semua orang menganggap kehidupan nyatanya terlalu membosankan. Wedgwood menuju ke markas rahasianya buat main game. Game ini berbasis VR ya Besti. Di game ini, imajinasi lu bisa menjadi kenyataan. Lu bisa melakukan apapun, pergi kemanapun, dan kapanpun. Di game ini pula, orang yang bermain bisa mengekspresikan dirinya sebebas-bebasnya. Ini adalah Parzival dengan panggilan Z, avatar dari Wedgwood. Z sedang nyariin H yang lagi farming di planet Doom bersama Daito dan Show yang merupakan avatar maparnya. Z ngingetin mereka soal balapan yang akan dimulai sebentar lagi. Mereka lagi ngerebutin tuh sarung tangan Gregarious 120 yang bisa mengubah pemakainya menjadi robot selama 2 menit. Oasis dibuat oleh seorang bernama James Halliday bersama bestinya Ochit Morrow. Oasis yang muncul tahun 2025 pada awalnya hanyalah game biasa, tapi belakangan menjadi booming. Tapi mungkin karena Morrow menikah, Morrow mengundurkan diri dan pada Januari 2040 Halliday pun meninggal. Di sini, sebelum meninggal, dia ngebuat peninggalan warisan berupa Easter egg di dalam game Oasis, dan siapapun yang menemukannya, orang itu bakal ngewarisin Oasis seutuhnya yang ditaksir bernilai ribuan triliun. Halliday pun ngebuat NPC bernama Anorek, dan untuk mendapatkan Easter egg itu, seseorang harus nemuin 3 kunci untuk mendapatkan clue dan sebagai syarat wajib agar bisa menangin tantangan. 5 tahun udah berlalu, tapi gak satu pun yang nemuin kunci pertama. Tapi dikabarkan ada kunci pertama di sebuah balapan. Balapan itu gak gampang ya Besti. Di game ini tuh gak ada aturan. Jadi ya balapannya nanti juga bakalan aur-auran. Oh iya, di sini juga menjadi tempat perusahaan untuk berternak avatar. Contohnya para avatar bernama Sixers yang bekerja untuk sebuah industri online inovatif atau IOI yang nafsu banget buat ngedapetin seluruh saham Oasis. Peternak avatar itu bernama Nolan Sorrento. Balapan pun dimulai. Z dapat start di belakang nih. Saat balapan, dia mantengin terus avatar yang naik motor. Ternyata dia adalah Artemis. Handling gila dia naik motornya ya. Di balapan ini tuh banyak banget rintangannya, baik dari lintasannya, bahkan jebakannya, para avatar lain, bahkan sampai karakter-karakter film pun menjadi problem dalam balapan ini. Saat Z hampir finish, dia dihadang sama King Kong. Tapi berdasarkan pengalamannya, dia juga nyelamatin Artemis tuh. Artemis pun kesel karena motornya remek. Lalu Z ngajakin Artemis ke bengkel H.
Di sini Edge ternyata buka las-lasan guys. Di sono Artemis masih kesel because ditahan sama Z sewaktu hampir finish. Dia gak mau tuh kalau IOI dapetin Oasis, karena menurutnya dunia akan hancur kalau itu terjadi. Saat Z lock out dan balik ke rusun, dia langsung dihajar sama pacar budenya karena dia kalah setelah main pakai sarung jelek milik Watts. Watts kesel kan, terus dia main Oasis lagi dan dateng tuh ke Holiday Journey buat nyariin petunjuk dan ngeliat semua isi kegiatan semasa hidup Holiday. Di sana adalah pusat dari hal-hal yang berhubungan dengan Holiday semasa hidup dan game Oasis. Singkatnya, Z dapat wangsit tuh, dan esok harinya dia ikut balapan lagi. Saat balapan, Z gak ngegas maju mobilnya, tapi malah mundur secepat-cepatnya. Dan lalu dia pun melaju tanpa hambatan. Akhirnya dia pun finish. Setelah sekian lama, akhirnya ada yang menangin balapan ini. Lalu Anorex pun nongol dan ngasih kunci yang pertama dan hadiah 100.000 recehan. Di kantor IOI, Sorrento marah karena tim mereka keduluan. Lanjut, setelah menang dan dapat duit, Z langsung shopping dong. Dia pun ngeborong item-item yang berguna di Oasis, dan dia pun juga beli pakaian VR full touch sensor secara COD. Oh yeah. Di saat yang sama, Nolan dengan avatarnya bertemu dengan Aerox dan COD juga nih buat beli bola langka bernama Ark of Oxavox. Bola ajaib yang bisa bikin kubah yang gak bisa ditembus dari luar dan hanya bisa dimatikan saat mantranya dibacakan dari dalam kubah. Dan sekarang Aerox pun punya tugas buat nyingkirin Z. Z yang ngasih bocoran ke teman-temannya pun jadi pemenang berikutnya. Z jadi famous nih sampai harus nyamar segala. Z sama Artemis mantengin kilas balik kehidupan Holiday. Di sana Artemis kaget. Ternyata pacar Holiday menjadi istri sahabatnya, yaitu Bang Ocit. Dia pun bertaruh koin dengan kurator soal Kira itu, dan kurator pun kalah. Oh wow, a quarter. Lalu Artemis pun ngajakin Z buat ngedate nih besok. Di saat kebingungannya soal outfit, Edge memperingatin Z yang harus waspada dengan orang yang ditemuinya di dunia maya. Tapi karena dasar batu berkepala avatar, Z gak dengerin Edge tuh. Think about that. Setelah sampai di tempat yang dituju, Artemis ngajakin buat berdansa. Tapi mereka gak tahu tuh kalau mereka diawasi sama Aerox. Z yang tertarik sama Artemis pun ngajakin buat meet di dunia nyata, tapi malah kebablasan sampai membuka identitas aslinya. Aerox pun tahu dan langsung pasukan IOI datang buat ngegerebek mereka. Bergelut dong di sana. Tapi untung mereka bisa kabur. Artemis ngomong soal game ini karena banyak orang yang akan menderita kalau Sorrento ngedapetin Easter egg. Di kehidupan nyata, Woods mulai diawasin tuh sama penculik dan dapat surel dari Sorrento yang ngajakin meet juga. Z pun hadir di perusahaan dalam bentuk hologram. Dia kagum sama kursi game mewah milik Sorrento dan gak sengaja ngebaca kode login Sorrento. Di sana dia ditawarin tuh kerjasama dan bakalan dikasih loyalty tahunan kalau mau. Tapi Z yang nolak pun diancam bakalan diteror terus dan dibilangin kalau rusunnya bakalan diledakin pakai bom panci. Watts pun langsung balik dan mau ngelindungi budenya, tapi telat. Dia makin merana nih dan balik ke markasnya buat ngabarin ke teman-teman mabarnya, tapi malah dia diculik. Ternyata orang itu adalah suruhan Samantha. Setelah ngobrol,
dia ngaku kalau dia tuh Artemis. Dan di tengah bincang-bincang hangatnya, Mbak Saman pun sadar soal clue selanjutnya. Dan mereka pun mabar lagi. Lalu pergi ke bioskop dengan film horor yang diputar secara 3D. Di sana mereka digentayangin tuh sama para hantunya. Lalu Edge menyadari clue berikutnya dan mereka pun pergi ke ruang dansa. Saat Artemis nyoba buat nyelamatin Kira yang digeng sama para hantu, teman-temannya pun langsung terusir. Besoknya, jejak Artemis pun diikuti sama pasukan IOI. Dan Sorrento pun kaget karena Z juga menjadi pemenang, yang artinya dia belum tersingkirkan. Di saat Mbak Saman dan Watts sedang mempelajari buku arti mimpi, Ron dari IOI pun bertamu dan menyerang mereka. Watts pun disuruh kabur duluan, dan Mbak Saman pun bilang kalau dia mau nyusul. Malah dia kegaruk karena dia punya banyak utang yang belum lunas. Saat kabur, Watts ketemu nih sama teman mabarnya yang bernama Helen dengan avatar Edge-nya, Toshiro sebagai Dashito, dan Show sebagai Show. Saat ini, IOI udah mecahin petunjuk yang ketiga. Scene memperlihatkan Mbak Saman yang ditahan di sebuah ruang game. Dia dan avatarnya sama-sama di penjara nih. Di sana, Artemis dipaksa kerja bagai kuda di planet Doom. Sementara pasukan IOI diperintahkan untuk nyelesain game jadul kesukaan Holiday. Sorrento pun meminta Airok buat ngaktifin kubah dari bola Ark of Oxavox. Di dunia real, Watts dan Toshiro berhasil masuk ke dalam ruang game milik Sorrento. Di sini, yang dilihat sama Sorrento adalah dunia real, tapi gak sadar kalau sebenarnya Sorrento masih ada di Oasis. Sorrento pun diancam kalau gak ngasih tahu di mana Mbak Saman. Setelah itu, Mbak Saman dibebasin sama Toshiro. Saat terbebas, dia berencana tuh buat ngebuka kubah dari dalam. Dia juga meminta Z buat ngumpulin massa dan membawanya ke planet Doom. Sorrento pun segera sadar dan tahu rencana mereka dan pergi ke ruang tahanan Mbak Saman. Gak lama kemudian, para avatar pun berduyun-duyun dan datang ke planet Doom dan bergulir di sana. Saat kubah Ark of Oxavox berhasil dibuka, Mbak Saman nemuin Z dan ngasih tahu kalau pasukan Sixer udah nemuin game yang dimaksud. Di dunia nyata, anak buah Sorrento lagi nyariin nih mobil yang dipakai sama Z dan teman-temannya buat menghentikan mereka secara langsung dari dunia nyata. Para avatar bertempur dan mengorbankan semua koin dan level yang mereka sudah capai agar Oasis gak dimenangin sama IOI. Lalu Sorrento pun make tuh skin armornya, yaitu Mechagodzilla. Dan dengan sarung tangan ajaibnya, Toshiro berubah menjadi robot Gundam RX selama 2 menit. Tapi karena waktunya yang singkat, dia pun mati setelah menghirup jigong dari Mechagodzilla. Di dalam Oasis, Z meminta Mbak Saman untuk offline karena takut kalau terjadi apa-apa sama dia. Dan Z pun membunuh IOI Mbak Saman agar dia bisa kabur. Z dengan cepat OTW ke tempat game konsol buat ngeberhentiin IOI dari kunci terakhir. Tapi saat lagi ngelihat apa yang terjadi setelah IOI memenangkan gamenya, dia malah langsung terjeblos dan gak dapetin kunci yang terakhir. Saat Z mau nyobain untuk mainin konsol, Sorrento dan Aerox pun datang dan nawarin lagi tuh buat nukerin kunci-kuncinya dengan uang yang banyak di dunia real. Z pun nolak lagi dong, dan Sorrento pun mengancam akan membunuh semua avatar di planet Doom dengan bom katalisnya. Z pun tetap gak peduli dan bergelut dengan Sorrento.
Dan di saat Sorrento mendapatkan bomnya lagi, tanpa basa-basi, dia pun meledakannya dan membuat semua player menjadi offline. Tapi keajaiban pun terjadi. Z ternyata masih hidup karena memiliki koin extra life yang didapatkannya saat bertaruh dengan kurator. Thanks, Curator. Sorrento yang tahu pun jengkel. Dan aksi Z yang sedang memainkan konsol pun di mode streaming karena Halliday ingin semua orang melihat pemenang dari kontes yang ia ciptakan. Sekarang Mbak Zaman udah ketemu dengan teman mabarnya, tapi masalah silih berganti. Sorrento dan anak buahnya pun menemukan mereka. Dan di Oasis, saat Z berhasil mendapatkan kunci terakhir, mobilnya ditabrakin sama komplotan Sorrento. Do you want it or not? Dan Z pun meminta bantuan dari semua orang untuk datang ke rusun Stax. Z pun diminta untuk menandatangani serah terima warisan. Tapi Z pun sadar karena ini tes yang belum berakhir karena Halliday menginginkan orang yang tepat. Anorex pun berubah menjadi NPC Halliday asli. Di sana Z dikasih lihat masa kecil Halliday dan ngasih tahu format bottom yang berfungsi menghapus data dari semua server. Dan sekarang sudah waktunya Z mendapatkan Easter eggs dan memenangkan kompetisi serta menjadi pemilik tunggal Oasis. Sorrento pun dihadang oleh para warga dan langsung ditangkap polisi karena kejahatannya. Lalu Bang Ojit dan pengacaranya pun datang untuk serah terima warisan. They want your signature, Wade. Tapi Z gak mau menang banyak tuh. Dia pun ngebaginya sama teman mabarnya pula. It's a good choice. Ojit gak nyangka tuh, ternyata Kira menjadi salah satu jawaban dari misteri Halliday. Tapi Woods menepis dan ngomong justru Ojit sendirilah jawabannya. Karena Halliday rela berkorban agar tidak kehilangan orang yang dimaksud, yang adalah sahabatnya sendiri, yaitu Ojit Moro. Watch juga berencana tuh buat nutup akses beberapa hari dalam seminggu agar para manusia bisa kembali menikmati kehidupannya di dunia nyata. Kemudian itulah akhir dari film Ready Player One. Gila, filmnya bagus banget ya. Yang nyeritain soal kehidupan kita yang membosankan ini seakan-akan kita bisa lari ke kehidupan yang lainnya, sehingga kita punya hobi baru, punya teman yang banyak, bisa ngelakuin apapun, dan mungkin kita juga bisa berpendapat secara bebas. Di film ini kita bisa ambil pelajaran, yaitu dengan jangan mudah percaya sama orang lain, apalagi kalau kita belum pernah kenal, mana di dunia game pula tuh. Dan yang pasti jangan mudah terbuai sama saingan lu punya. Tetap semangat ya sampai tujuan akhir lu. Oke deh, jangan like ya kalau gak suka, tapi bantu share lah ke teman kalian. Dan kalau mau request film yang pengen gue bahas, boleh banget loh tulis di komen. Sampai di sini konten gua. Salam dari gue. Yo.